Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan kawan RM Books. Insya Allah sebentar lagi kita akan mulai di program RM Books Talk. Ramadan sebagai bulan perbaikan. Ya, insya Allah akan diisi oleh Ustaz Afriyadi Rosdi, Esfil M.Ikom. Buat teman-teman nanti setelah Ustaz bergabung, mohon izin untuk komennya nanti di off terlebih dahulu. Setelah itu akan dilanjutkan dari Ustaz Afriyadi. Nanti setelah itu akan ada sesi tanya jawabnya, nanti insya Allah akan saya buka lagi komennya. Ya, kita masih menunggu Ustaz Afriyadi untuk bergabung bersama kita di sini menggunakan akun RM Books. Kembali akan ada buku gratis untuk teman-teman yang aktif bertanya dan tentunya sudah menjadi followers RM Books. Teman-teman kalau belum tahu, silakan follow terlebih dahulu akunnya di rmbooks.id ya. Oke, di rmbooks.id. Ya, aku sematkan terlebih dahulu. Lama dan sebagai Oke. Oke, boleh sebelum kita mulai, kita seperti biasa kita absen terlebih dahulu. Absen di sini yang hadir dari mana aja? Mungkin ada yang dari luar kota, mungkin ada yang dari luar kota atau ternyata dekat mungkin. Kediamannya boleh di absen dulu ya, ini dari mana aja yang hadir. Kayak jangan lupa buat teman-teman di sini yang stay, mudah-mudahan teman-teman stay terus, bener-bener stay sampai akhir acara dan kalian menjadi penanya yang aktif karena akan ada buku gratis nih. Sebelah kiri saya sini sudah ada buku-buku terbaru dari RM Books. Ini di sini penulisnya dari Dr. Hinca Panjaitan. Ini merupakan buku, salah satu buku yang menguak kerja DPR untuk mengangkat putra-putri bangsa terbaik. Salah satunya contohnya itu yaitu Idam Aziz, pengangkatan sebagai jenderal. Seperti itu. Ya. Ini teman-teman bisa dicek di RM Books ya. Nggak cuman ada buku ini aja, karena ada di RM Books juga ada buku-buku nih. Teman-teman bisa lihat di sini kisah-kisah nyata tentang Mukzi. Sini buku ini akan terlihat ternyata ada bukti bulan ini pernah terbelah, bahwa bulan ini pernah terbelah gitu. Nih di sini ada ya kisah-kisah nyata. Pokoknya banyak buku-buku yang insya Allah bermanfaat. Teman-teman bisa cek di Instagramnya rmbooks.id. Kita masih menunggu Ustadz Afri menggunakan akun RM Books. Kita masih menunggu ya teman-teman. Insya Allah kajian ini akan berlangsung sampai jam 5 nanti insya Allah ya. Bandung, oke, Jakarta hadir. Tadi ada dari Parung, dari LA City juga. LA City itu di mana? Lenteng Agung mungkin ya. Makasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah hadir. Ini program namanya RM Books Talk dari RM Books. RM Books ini merupakan salah satu penerbit. Buat teman-teman yang mau menerbitin buku juga bisa ya di rmbooks.id. Kita masih menunggu, sambil nunggu boleh sambil di komen-komen absen dari mana aja. Kalian bisa stay sampai akhir karena akan ada buku gratis
buat teman-teman yang bertanya aktif dan followers tentunya menjadi followers dari rmbooks.id karena nanti diumumkannya di akun tersebut. Hadir dari Pamulang, Masya Allah, basis Tangsel ya, basis Tangsel nih. Aku dari Nusa Tenggara Timur, KA, Masya Allah. Jauh ya. Oke, teman-teman boleh dibantu absennya lagi dari mana aja. Berarti ini kayaknya yang saya lihat paling jauh itu dari Nusa Tenggara Timur. Kita masih menunggu Ustaz Af menggunakan akun rmbooks.id. Sekali lagi silahkan dicek itu komennya tuh, pin yang sudah komen yang sudah dipin itu Ramadan sebagai bulan perbaikan. Kali ini akan membahas tentang Ramadan sebagai bulan perbaikan. Perbaikan yang seperti apa sih sebenarnya? Di Ramadan ini kenapa sih kita tuh harus memperbaiki diri tuh kenapa gitu? Apa kan? Nanti kita akan kupas tuntas bersama Ustaz Afri. Kita di sini masih menunggu Pamulang, Masya Allah tadi ada Pamulang juga, Purwakarta, dari Cisauk. Siapa? Aku Sulawesi Barat, Masya Allah Sulawesi. Halo Sulawesi. Kita masih menunggu ya. Itu tentang Ramadan sebagai bulan perbaikan. Itu di-keep dulu boleh, nanti kita akan ada sesi tanya jawabnya. Nanti ketika pembahasan bersama Ustaz Afri, komennya mohon izin untuk saya hide dulu. Saya hide dulu buat teman-teman biar nyimak. Dicatat kalau perlu dicatat itu poin-poinnya. Nanti setelah itu insya Allah komentarnya saya akan kembali dan silakan buat teman tuh. Mudah-mudahan sehat ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kita masih menunggu. Ya, Oke teman-teman. Jadi aku mau infokan lagi tentang rmbooks. Mungkin teman-teman dia nggak kode ke sekarang barang rmbooks. Alhamdulillah diajakin berarti kan alhamdulillah diajakin sama rmbooks. rmbooks ini merupakan salah satu penerbit buku yang banyak banget macamnya. Mulai dari Islam, religi yang seperti itu banyak, improvement tentang politik, tentang hukum, ada juga novel juga di sini juga ada buku terbaru dari Kurnia seperti semacam prosa, kumpulan seperti itu, puisi-puisi di sini. Ini teman-teman yang suka sama puisi-puisi boleh dicek nih. Boleh dicek di Instagramnya rmbooks.id. Kalian bisa order juga ya. Ya. Buat teman-teman diinfokan lagi ya, kalau misalkan teman-teman di sini ada yang mau order, silakan di follow terlebih dahulu rmbooks.id ya. Dan jangan lupa stay sampai akhir. Oke. Kita sedang menunggu terlebih dahulu. Ya. Teman-teman di komennya, kolom komentarnya akan saya turn off terlebih dahulu. Makasih. Ya. Assalamualaikum Mas Zafri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, kabar baik.
akan membahas tentang Ramadan sebagai bulan perbaikan ya. Sebelumnya boleh sapa dulu mungkin buat teman-teman di sini, Ustaz yang sudah bergabung. Ya. Selamat sore semuanya kepada para apa istilahnya ya, pendengar bukan ya, tapi netizen mungkin ya, para netizen yang sudah bergabung di acara. Ya. Semoga kabarnya baik semua ya, alhamdulillah sehat semua mudah-mudahan. Amin, amin, insya Allah. Ya, buat teman-teman yang baru gabung, mungkin saya intro kembali. Beliau ini merupakan direktur dari RM Books, juga pegiat sufistik, Masya Allah, juga merupakan salah satu alumnus dari UIN Jakarta. Dari UIN Jakarta juga nih, Masya Allah. Ya, Ustaz Zafri, mudah-mudahan sehat ya. Kita langsung aja ke pembahasan. Tema kali ini saya persilakan untuk Ustaz Zafri untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada kita semua, mudah-mudahan kita sehat selalu. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya kebenaran meski tidak disertai oleh orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini saya mendapat diberikan kesempatan oleh RM Books Talk untuk mengisi acara dengan tema Ramadan sebagai bulan perbaikan ya. Setiap manusia pasti ingin memperoleh yang terbaik dalam hidupnya ya. Setiap hari dia berusaha agar hari esok lebih baik pada hari ini. Kalau misalkan dia seorang pelajar, dia ingin punya prestasi di sekolah, mampu, dia ingin kehidupannya lebih baik pada saat dia dewasa, lebih kaya, lebih bisa membahagiakan orang tuanya. Kalau dia misalkan orang yang berada dari keluarga yang berada, dia juga ingin lebih sukses dibanding orang tuanya. Itulah fitrah kita, orang yang normal di dalam kehidupan. Pertanyaannya sekarang adalah, tadi itu dalam urusan dunia. Bagaimana urusan dengan spiritualitas kita? Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan kita? Apakah kita sudah punya cita-cita yang mulia seperti itu? Apakah kita sudah punya impian yang seperti itu, ingin meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa bagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bisa menjadi orang yang bertakwa. Nah, bulan puasa, bulan bagi kita semua untuk meningkatkan level kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggikan spiritualitas kita, untuk mencapai cita-cita kita menjadi lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini adalah momentum kita untuk mencapai tingkat ketakwaan.
Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah status kedudukan yang tinggi di tengah masyarakat. Tapi di sisi Allah itu bukan ukuran semuanya. Ukuran kita di sisi Allah adalah tingkat ketakwaan kita itu. Untuk mendapatkan potensialitas kita itu meningkat untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa yang disediakan Ramadan untuk kita? Mari kita lihat. Yang pertama itu adalah puasa. Allah bilang tadi, hai orang-orang yang beriman. Hanya orang yang beriman yang bisa sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak beriman tidak akan mau berpuasa. Kenapa? Karena dia dicerabut dari kebiasaan dia selama ini, ketundukan dia terhadap hal yang bersifat psikis. Sesuatu yang berkaitan dengan tubuhnya. Kelaparan. Dia tidak mau orang kelaparan. Tidak mau orang bersusah-susah. Toh ada anak. Tidak akan mau dia. Hanya orang yang beriman. Hanya orang yang percaya kepada Allah. Hanya orang yang percaya akan kehadiran Allah. Hanya orang yang percaya bahwa segala tindakannya dicatat oleh malaikat. Itu orang yang akan bisa berpuasa. Orang yang seperti yang selain itu tidak akan. Nah, ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak yakin kepada Allah tidak akan mau dia tunduk kepada Allah. Puasa ini bukti ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, ya. Ketundukan kita, keikhlasan kita, kebersandaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tingkatkan pada saat kita berpuasa. Kenapa? Puasa itu ibadah yang sangat pribadi, yang sangat rahasia. Orang bisa berdusta kepada manusia, tapi dia tidak bisa berdusta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, ya, yang berkaitan dengan ketulusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, apa yang bisa kita tingkatkan? Yaitu potensi kesabaran kita. Ketika karena orang berpuasa dilarang marah. Kalau kita berpuasa tapi marah kita tidak terkontrol, maka puasa kita, kalau dalam bahasanya Imam Al-Ghazali itu bahasa puasa awam, hanya menahan lapar dan haus, maka kita tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus itu saja. Nah, kesabaran kita diuji. Kesabaran dari apa? Kesabaran itu ada dua. Kita menahan segala nafsu kita untuk tidak tergoda. Itu sabar dari menahan godaan. Banyak sekali godaan itu. Godaan apa? Godaan yang bersifat indrawi. Godaan mata untuk melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Godaan telinga untuk mendengar hal-hal yang dilarang oleh Allah. Godaan kaki untuk berangkat ke tempat-tempat yang di dalam sabar, ya. Sabar dalam menjalani. Gitu. Kita dalam berpuasa, sabar dalam menjalani apa? Menjalani laparnya kita. Gitu. Menjalani segala ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang disunatkan. Nah, orang yang berpuasa dilatih kesabarannya. Baik kesabaran dari menahan godaan, ataupun kesabaran dalam menjalani hal yang harus kita capai untuk mendapatkan segala hal yang lebih mulia di sisi Allah. Itu perlu
kesabaran dalam menjalaninya. Nah, ini yang dilatih oleh puasa kepada kita semua. Selanjutnya apa? Ini yang terpenting. Yang ketiga ini apa? Yaitu keterlepasan kita dari segala hal-hal yang berunsur raga dan jiwa. Dunia pun juga begitu. Ada hal-hal yang mengungkung raga kita ini, yang mengungkung jiwa kita ini. Apa itu? Itulah hal-hal yang bersifat duniawi. Anak, harta, jabatan, segala macam. Kita lupa kadang kepada Allah Subhanahu wa taala karena hal-hal yang bersifat duniawi ini. Makan. Itu salah satu hal yang bersifat duniawi. Nah, oleh hal-hal yang duniawi ini, lepaskan kata Allah. Kau ambil jiwa spiritualmu yang tinggi itu, kau selamatkan jiwa spiritual kamu yang tinggi itu di bulan Ramadan ini. Kau latih. Orang yang beriman itu dia menguasai cakrawala. Cakrawala lebur ke dalam dirinya. Tetapi orang kafir dia dikuasai oleh cakrawala. Cakrawala berkuasa terhadap dirinya. Dia diombang-ambingkan oleh kehidupan duniawi. Kadang dia resah, kadang dia senang. Hari ini dia gembira, besok dia resah. Keluh kesah setiap hari, diombang-ambing oleh duniawi. Kenapa? Karena sandarannya bukan Allah Subhanahu wa taala. Sandarannya adalah kehidupan duniawi. Tapi kalau sandarannya Allah, maka kehidupan duniawi itu bagi dianya hanya aksesoris. Lapar, senang, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, momentum inilah yang harus kita manfaatkan di era Ramadan ini. Saya kira begitu, Ibu Dwiqa sebagai pengantar. Ya, terima kasih Ustaz Afri untuk pembahasannya. Ini menarik sekali. Dan keterlepasan dari hawa nafsu duniawi. Gitu ya Ustaz Afri ya? Iya, iya. Sebenarnya pertanyaannya seperti ini sih Ustaz Afri, sebelum kita untuk tanya jawab bersama teman-teman di sini. Sebenarnya indikatornya tuh ada nggak sih Ustaz? Kalau misalkan tadi kan puasa ini sebagai salah satu bukti kita ini tunduk sama Allah. Gimana caranya kita tuh tahu gitu menjalani puasa ini benar-benar karena Allah. Karena mungkin ada yang merasa ya udah, gue udah menjalankan puasa nih, berarti gue udah menunaikan kewajiban gue sebagai umat muslim gitu. Iya. Seperti yang dibilang, yang pernah disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib ya. Memang kita beribadah kepada Allah itu, ada mentalitas kita itu mentalitas budak. Ya, bahwa kita karena takut pada neraka, karena pengen karena hanya takut kepada Allah. Jadi kita beribadah karena takut, begitu ya. Jadi kalau nggak gue dicambuk nih sama Allah nih, maka kita berpuasa. Ada lagi orang yang mentalitasnya itu berpuasa itu memang mentalitas pedagang. Ya, dia hitung-hitungan sama Allah tuh. Oh, kalau saya berpuasa seperti ini pahalanya sekian. Kalau saya melakukan tarawih di masjid pahalanya sekian. Hitung-hitungannya itu untung rugi, ya. Ada yang ketiga itu adalah orang yang hanya betul-betul mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak peduli itu sama berapa besar pahala yang dia dapatkan. Dia bersedekah bukan karena ingin kalau saya rajin bersedekah Allah akan beri kekayaan yang lebih setelah itu. Gitu, hitung-hitungan dia. Nah, kalau dia bersedekah bulan puasa, ini kan pahalanya lebih besar, 1000 kali lebih besar. Misalkan begitu ya. Dia selalu hitung-hitungan memang. Nah, ukurannya itu memang hanya dia yang tahu. Apakah dia beribadah itu sudah betul-betul mengharapkan ridho Allah
karena takut sama orang tuanya, gitu ya. Kalau dia takut sama orang tuanya, pasti nanti ketika orang tuanya nggak lihat, dia akan minum atau makan. Ya, kalau ibadahnya masih seperti budak tadi ya, dia beribadah puasa karena takut neraka saja, begitu. Nggak ada motivasi lain. Dia bukan mengharapkan ridho Allah sama sekali, hanya ridho Allah yang aku kejar misalnya, bukan itu. Ya. Nah ini memang dilatih, nggak gampang, ya. Latih. Ada satu doa yang bagus itu. Saya di tarekat Qadhiyah Naqsabandiyah itu sering baca itu. Kita sering baca itu. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ilahi anta maksudi. Ya Allah, hanya engkau yang aku maksud dalam segala apa yang aku kerjakan ini. Waridhoka matlubi. Dan memang hanya ridho engkau yang aku harapkan. Nggak ada yang lain. Bukan pujian manusia. Bukan karena persoalan status sosial. Segala macam. Hanya Allah. Hanya Allah yang kita harapkan. Nah, kalau rajin-rajinlah baca doa ini. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Gitu. Itu aja baca. Kalau misalkan tiba-tiba kita beribadah bersedekah, tiba-tiba ada terbesit rasa ria. Begitu ya. Baca lagi doa ini. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Gitu ya. Jadi terus saja. Gitu. Sehingga kita bisa, memang susah ya. Kita ini kan punya nafsu. Terus praktekkan. Begitu Ibu Ica. Jadi harus dilatih ya Ustaz ya. Minimal dengan selalu berdoa gitu. Terus berdoa untuk meminta pertolongan dari Allah agar diri kita ini tetap mintanya ridho Allah gitu. Tapi sebenarnya karena apalagi kalau misalkan di bulan Ramadan ini kan pahalanya berlipat ganda, derajatnya berlipat sekali, berarti kan itu menjadi salah satu hal yang pemantik untuk kita tuh semangat ibadah. Tapi sebenarnya boleh nggak sih Ustaz? Kalau misalkan karena kita baca Al-Quran nih, kan satu huruf banyak, berarti gue ini nih, itu kan sama kayak tadi tuh mentalitas pedagang. Sebenarnya hal yang seperti itu boleh nggak sih? Karena kan kita sebagai manusia gitu, harapan yang seperti itu tuh boleh. Ya, derajat itu kan hanya persoalan derajat ya. Jadi memang ada kelas-kelas. Kalau kita misalkan belajar itu kan ada kelas 1, kelas 2. Dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, dari SMA ke S1, S1 ke S2. Dalam spiritual gitu, itu hampir sama. Tahap pertama, kita itu diajarkan seperti budak. Anak kecil itu ya hanya bisa kita suruh melaksanakan sholat itu dengan surga dan neraka. Nggak ada hal lain. Oh kalau kamu nggak sholat, kamu masuk neraka loh. Kalau kamu mengerjakan sholat, kamu dapat pahala masuk surga loh. Jangan diceritakan yang ridha Allah belum sampai kotaknya. Nah, setelah itu sudah mulai besar. Nah gitu. Dia dimasukkan ke agama yang hitungan-hitungan pedagang. Apa? Oh, kamu kalau di bulan puasa harus rajin bersedekah loh. Kenapa? Itu pahalanya besar sekali. Ribuan kali lipat dibanding bulan sunat, rajin tarawih, tadarus. Karena satu huruf dihitung sekian kali lipat. Sehingga dia rajin membaca Al-Quran. Itu tingkatan dia. Setelah dia SMA misalkan. Itu untuk memotivasi. Apakah itu salah? Tidak salah. Kan enggak ada anak SD salah sekolah. Enggak, dia ada naik tingkat. Ya kan? Nah, ridho Allah. Nah, itu yang
ingin kita capai. Ini yang ingin kita naikkan. Ini yang ingin kita perbaiki. Gitu. Muhasabah kita itu ada di situ di bulan Ramadan. Ini kan bulan yang paling pas untuk muhasabah. Nah, kita bermuhasabah diri seperti itu. Oh, level saya ini sampai di mana sih? Gitu. Apakah level saya ini berpuasa masih levelnya anak SD kelas 1, kelas 2, hanya takut persoalan neraka dan surga saja, atau sudah sampai dalam tahap SMA misalkan, timbangan pahala saya lebih berat dibanding timbangan dosa saya. Nah, sehingga saya bisa masuk surga. Ya kan? Kan gitu kata ajaran kita waktu di pesantren misalkan, atau di SMA atau di SMP gitu ya. Kita diajarkan oleh guru agama kita, ada timbangan tuh di akhirat nanti. Timbangan kebaikan, timbangan keburukan. Kalau timbangan kebaikannya lebih berat, maka dia masuk surga. Kalau untuk mendapatkan lebih besar itu. Nah, tidak apa-apa, itu bagus. Bagus gitu. Tapi kan kita ingin naik kelas. Gitu. Kelas kita apa? Kelas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kelasnya ridho Allah, dia akan lebih rajin berpuasa, akan lebih rajin beribadah, tadarusan, tarawih, sholat malam, segala macam. Karena ridho Allah itu sejalan dengan banyaknya ibadah kita juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, Bu Ice. Oke, Masya Allah, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Tadi kan ada tingkatan itu yang pertama, kalau misalkan sebagai urutan, kenapa urutannya yang pertama itu ketulusan, kemudian selanjutnya kesabaran, dan yang terakhir baru melepas keterikatan kepada hawa nafsu? Kalau itu tidak mana duluan tuh enggak. Gitu. Itu 3 unsur itu dilatih di dalam bulan puasa. Jadi kalau kita menyadari itu ya, 3 unsur ini harusnya kita sempurnakan di dalam bulan puasa ini. Itu cara kita untuk bisa naik derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mencapai tingkatan kalau kita tuh beribadah untuk mencari ridho Allah gitu. Dan bagaimana caranya di bulan Ramadan ini sebagai bulan latihan. Bisa dikatakan seperti itu ya Ustaz Afri ya. Sebagai bulan latihan. Iya. Allah di bulan selanjutnya tetap bertahan gitu, yang tadinya hitung-hitungan mentalitas pedagang sampai akhirnya terbiasa, itu kan menjadi sebuah hal yang luar biasa seperti itu. Oke. Iya. Jadi dalam setiap agama, dalam setiap ibadah kita itu selalu ada esensi-esensi yang harus kita gali, gitu ya. Dalam salat misalkan, apa esensinya yang kita gali? Segala macam itu ada bacaan-bacaan ya. Di doa iftitah itu misalkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Misalkan begitu ya. Terus dalam zakat ada esensinya apa? Bahwa kita melepaskan, mensucikan diri kita dari keterikatan terhadap benda. Misalkan terhadap harta. Misalkan begitu. Nah, dalam puasa, esensinya apa? Ini esensinya. Yang 3 tadi, katakan tadi, setelah puasa, 3 unsur itu selalu kita perhatikan. Jadi tidak hanya ketika berpuasa unsur itu kita praktekkan. Begitu, ya. Terima kasih Ustaz Afri. Teman-teman di sini yang hadir, alhamdulillah ada di sini yang join. Teman-teman silakan kita buka Q&A-nya, tanya jawab silakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan boleh ditulis di kolom komentar. Sudah saya buka kolom komentarnya. Ya buat teman-teman silakan. Dan diingatkan kembali mohon izin ya Ustaz Afri. Buat teman-teman di sini tetap stay sampai akhir karena akan ada gratis.
dari RM Books. Tentunya ini didedikasikan buat teman-teman follow dari rmbook.id. Jadi buat teman silakan di follow terlebih dahulu di rmbook.id. Jadi waktu ada pengumuman buat teman-teman yang bertanya. Jadi silakan teman-teman kita kesempatan buat teman-teman di sini untuk bertanya. Terus kita lanjut keterikatan pada nafsu. Jadi mungkin menjadi hal yang manusia agak sulit gitu untuk terikat, apalagi tentang dunia gitu. Kalau misalkan ada caranya gitu, sebenarnya ada nggak sih untuk urutannya, gimana sih caranya untuk perlahan kita bisa melepas ikatan kepada diri gitu, seperti apa Ustaz? Wa ta'ala. Ya, nafsu itu kan artinya kita mempunyai kehendak. Ya, kehendak itu bisa baik, kehendak itu bisa buruk. Apa nafsu kehendak baik kita itu? Kehendak baik kita itu misalkan mendapat prestasi, menjadi orang yang berhasil, itu kehendak baik, ya. Tapi juga ada kecenderungan buruknya. Kecenderungan buruknya apa? Mendapatkan ketika sudah dapat harta, kemudian harta itu seolah menguasai dirinya. Itu menjadi nafsu buruk, begitu. Nah, pertama kita menyadari itu. Ketika kita menyadari bahwa, sadari dulu bahwa nafsu itu adalah bagian yang harus kita kendalikan. Bukan sesuatu yang mengendalikan kita. Itu dulu yang harus kita sadari. Nah, kemudian setelah kita sadari itu, baru kita mencoba untuk lepas dari segala yang bersifat buruk tadi. Jangan sampai dia, kalau seorang nabi, terlintas saja dalam pikirannya sesuatu. Boleh terlintas pikiran buruk di pikiran kita, tapi jangan kita lakukan actionnya. Nah, itu kita sudah berhasil. Jadi kalau dalam agama itu kan niat baik, maka kita dapat pahala 1. Kalau kita laksanakan, masih di dalam pikiran, kita belum berdosa. Kalau kita lakukan pikiran buruk itu, barulah kita berdosa. Artinya kita dikuasai oleh nafsu kita. Kan begitu. Nah, jadi nafsu baiklah yang kita selalu tumbuh kembangkan. Nafsu buruk selalu yang kita kekang. Selalu kita kendalikan. Begitu. Jadi tekad saja. Tekad. Oke, Masya Allah. Berarti harus dari diri sendiri juga ya, kita harus benar-benar ditekadkan dari dalam dirinya, dari dalam diri sendiri. Ya. Oke, di sini udah ada penanya nih Ustaz, dari yang pertama dari Dipo. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, tadi Ustaz bilang kalau saat puasa itu melatih kesabaran. Apakah setelah Ramadan selesai ternyata kita hilaf dan emosi sampai luar biasa? Nah, itu berarti seperti apa tuh? Berarti apakah latihan di bulan Ramadannya dikatakan gagal atau seperti apa tuh? Kalau seperti itu. Iman kita kepada Allah ini memang turun naik. Ya, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Di bulan puasa ini mungkin derajatnya naik semua nih. Derajatnya naik semua. Karena sama Tuhan itu agak tinggi nih. Ketika kita di bulan puasa, di bulan Ramadan. Nah, setelah puasa ini, latihan kita ini, kalau bisa jangan dilupakan. Terus dilatih. Kalau di bulan-bulan biasa, di luar Ramadan, kita kan sebenarnya punya kontrol yang juga kuat sebenarnya, yaitu sholat 5 kali dalam sehari.
Ya kan? Itu pengingat kita bahwa kita ini hamba Allah, bahwa kita ini selalu diawasi oleh Allah, bahwa kita ini tidak pernah lepas dari awasan Allah. Allah tidak pernah tidur. Yang namanya khilaf tentu ada, tapi akan lebih berkurang, gitu ya. Nggak mungkin semua insan dinisyani. Latihannya yang harus diperbanyak. Apa latihannya? Ya sekarang dalam puasa ada. Nanti sholat, nilai-nilai sholat lah yang harus kita tanamkan terus di dalam diri kita. Dan kalau bisa berpuasa Senin Kamis, misalkan begitu. Itu juga akan mengingatkan kita. Allah, mudah-mudahan terjawab ya untuk Kak Dipo di sini pertanyaan yang pertama. Jadi memang harus dibiasakan ya. Kalau misalkan lupa, diingat kembali ya. Dan terus berdoa ya Ustadz. Yang paling penting tuh berdoa. Ya. Ada dari Reza Alfian. Gimana caranya kita mempertahankan gimana? Kita itu punya bacaan ya dalam dalam Al-Fatihah. Kalau kita sholat itu Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkaulah aku minta tolong. Ya. Ibadah kita ini misalkan dalam bulan puasa, kita itu kan dilatih dari pagi sampai sore, sampai kita berbuka, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian kita dilatih kesadaran kita untuk selalu bersama Allah seharusnya. Ya kan? Buktinya bahwa kita selalu bersama Allah, kita tidak membatalkan puasa kok. Nah, itu contoh ya, kalau di bulan Ramadan. Itu. Nah, latihan ini mudah-mudahan bisa berbekas. Bagaimana kalau tidak bisa berbekas? Kita punya ibadah yang sebenarnya itu selalu mengingatkan kita bahwa ini hamba Allah. Gitu. Nilai-nilai sholat pelajari memang untuk menjadi umat yang spiritualnya tinggi di sisi Allah itu, kita juga harus menuntut ilmu. Ilmu yang menurut saya ya, yang seharusnya kita betul-betul renungkan, betul-betul kita makna sholat, makna bacaan-bacaan kita dalam sholat. Itu artinya, tolong betul-betul kita resapi, pahami dan resapi. Mulai dari bacaan iftitah kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya kan? Nanti dalam Al-Fatihah juga ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini luar biasa. Ya. Nilai spiritualitas di dalam sholat. Kalau kita 17 kali dalam satu hari, kalau kita tidak sholat sunat, gitu ya, itu yang Al-Fatihah. Tapi kalau yang doa iftitah 5 kali dalam sehari. Tapi kalau yang Al-Fatihah 17 kali dalam sehari, itu kalau kita tidak sholat sunat. Apalagi kalau kita sholat sunat, itu bacaannya luar biasa. Kita istilahnya mustahil untuk tidak menjadi hamba Allah yang taat kalau sudah merasapi makna dari bacaan sholat kita. Begitu. Jadi, mari kita tingkatkan ilmu kita. Jadi, kita beribadah ini, ibadah itu yang harus kita pahami. Seperti tadi, puasa esensinya apa? Tadi saya bilang ada 3 esensi yang harus kita pahami. Sholat, pahami juga esensinya. Gitu. Sehingga kita apa? Betul-betul bangga sebagai umat Islam itu. Sehingga ridho Allah, pengen surga dan takut neraka. Gue pengen
dapat pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Kenapa? Karena nilai yang dibawa oleh ibadah yang kita kerjakan itu luar biasa. Membawa kita untuk menjadi manusia yang benar-benar taat kepada Allah. Orang yang kalau sudah taat kepada Allah, selama hidupnya di dunia, baik hubungannya dengan siapapun, akan mudah kehidupannya sampai kapanpun. Dan apalagi nanti di akhirat, pasti akan masuk surga. Nggak usah berharap surga, pasti akan dikasih surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Berilmu tuh seperti itu ya. Jangan hanya sholat sekedar. Ya. Dan apalagi sekedar menggugurkan kewajiban saja. Seperti itu. Iya. Jawab Iya. ya buat dari Kak Reza Alfian. Selanjutnya ada lagi nih Ustadz. Ini dari Andini. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Lalu bagaimana cara mengendalikan nafsu? Karena biasanya setelah melakukan kesalahan, misal emosi, baru kita sadar apa yang kita lakukan. Kadang pas emosi tuh lanjut aja gitu Ustadz. Gimana cara mengendalikan? Ya. Mungkin setan masih lagi sedang menguasai dari kita mengendalikannya. Dari kesangan nafsu ini, ya, Tuhan aja sudah menciptakan musuh abadi terhadap diri kita ini. Siapa dia? Ya iblis, ya kan? Inilah makhluk Tuhan yang tak terlihat, gitu ya. Kalau corona masih bisa dilihat loh, pakai apa namanya? Katanya sangat halus itu, yang nano itu, ya. Tapi kalau iblis nggak bisa kita lihat. Dia selalu menggoda kita. Selalu ingin menjerumuskan kita. Dia ingin punya kawan di neraka. Dia masuk lewat apa? Lewat nafsu. Nah, iblis merayu-rayu kita. Jangankan kita. Nabi Adam saja. Anak nabi-nabi aja terayu oleh iblis. Qabil terayu oleh iblis. Anaknya Nabi Nuh terayu oleh iblis. Istrinya Nabi terayu oleh iblis. Apalagi kita. Nah, memang kita berbuat dosa boleh. Tapi wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah kita kembali meminta ampun kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Nah, kalau itu selalu kita lakukan, mungkin derajat kesalahan pertama ada 10, oke. Tapi kita langsung wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Oh, yang kedua kita lupa lagi, mungkin derajatnya tinggal 9. Oh, besok kita lupa lagi, mungkin derajatnya tinggal 7. Makin lama makin berkurang, makin lama makin berkurang. Begitu ya. Jadi memang ini perlu latihan. Latihan dan latihan. Dan pertanyaan tadi itu bagus. Kenapa? Ada kesadaran. Ya kan? Kalau sudah ada kesadaran, gua tidak boleh dikendalikan oleh nafsu. Gua ini orang beriman. Nafsu itu harus gua yang mengendalikan, bukan gua yang dikendalikan. Gitu. Nah, ini menguasai dirinya, tapi gua ini orang beriman. Dunia itu gua yang harus kuasai. Nafsu ini gua yang harus kuasai. Nah, kalau sudah ada kesadaran itu, mungkin yang namanya kita lupa, tapi derajatnya insya Allah makin lama makin turun. Makin lama makin turun. Saya percaya begitu ya. Karena hidup ini memang perlu latihan. Jangankan dalam ibadah. Untuk orang yang ingin jadi YouTuber hebat misalkan gitu. Dia kan latihan itu. Effort dia tuh luar biasa. Ya kan, untuk sampai menjadi orang yang hebat. Begitu juga dalam menguasai nafsu. Kita perlu latihan, perlu effort yang terus-menerus. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan iblis. Ulama saja tahu dia jebakannya. Ya. Iblis saja bisa menjebak ulama. Kita ini orang awam, sangat gampang dijebak oleh iblis. Ya. Tapi jadi jangan dosa yang disengaja. Nah, itu namanya orang
fasik. Kalau kita berbuat dosa secara sengaja itu namanya fasik, mempermainkan Allah. Tidak boleh juga, dan Allah tidak bisa dipermainkan. Ya, itu kita mempermainkan diri kita sendiri pada dasarnya, bukan mempermainkan Allah. Walaupun niatnya orang fasik itu dia mempermainkan Allah, gitu. Apalagi untuk menahan hawa nafsu yang seperti ini. Untuk masalah kesadaran itu harus yang dipertahankan, ya Ustaz ya. Ya, itu yang harus kita. Doa tadi yang diulang-ulang ya. Doa tadi itu bagus ya. Saya itu ketika berkenalan dengan Tarekat Qadariyah Naqsabandiyah sekitar tahun 2012 begitu. Saya juga orang yang tadinya sama lah ya, orang yang sama walaupun dan pemikiran ya kan yang mengarahkan saya untuk menjadi orang ingkar. Kan ada orang bilang ya ingkar Allah, ingkar Nabi dulu gitu ya. Kenapa? Itu dalam proses pencarian jati diri. Ya oke begitu. Tapi ketika saya berkenalan dengan Tarekat Qadariyah Naqsabandiyah, saya diajarkan zikir yang Ridho Qamatrubi itu, maka itu saya ulang-ulang. Ya, ketika ini saya lupa lagi. Ilahi anta maksudi wa ridho qamatrubi. Saya berbuat baik, ternyata kok ada unsur riya. Ilahi anta maksudi wa ridho qamatrubi. Saya melihat keburukan, tapi kok saya jadi takut menegurnya hanya karena kalau misalkan saya masuk organisasi, nanti saya nggak bisa berkembang di organisasi, gitu ya. Itu yang menjadi penguat saya untuk selalu konsisten misalkan gitu. Nah, walaupun juga seperti tadi, namanya juga saya manusia, lupa lagi, ya kan? Nah, tapi karena sudah diajarkan itu berusaha untuk menjadi yang terbaik, Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Afri. Kita waktunya tinggal terlebih dahulu sebelum Ustadz Afri untuk memberikan kesimpulan. Buat teman-teman yang bertanya, terima kasih banyak. Mohon maaf, tidak semua pertanyaan dapat saya sampaikan kepada Ustadz Afri. Insya Allah di lain kesempatan akan berbincang kembali ya Ustadz Afri, mudah-mudahan insya Allah. Jadi poin penting di tema kali ini di Ramadan RM Book Talk tentang Ramadan sebagai bulan perbaikan, yaitu hanya menjadikan Allah ini sebagai sandaran, hanya kepada Allah. Yang kedua yaitu kesabaran dalam menghindari apa yang Allah larang dan menjalani apa yang memang Allah perintahkan, seperti itu. Dan yang ketiga yaitu melupakan ikatan pada nafsu duniawi, yaitu dengan cara berlomba dalam kebaikan. Semuanya harus saling proses, semuanya harus terima kasih banyaknya. Silakan untuk kumpulan selanjutnya untuk kawan-kawan semuanya yang bergabung dalam ramadan ini. Kita menyadari bahwa kita tidak hidup yang lama. Kita ini menyadari bahwa kita ini gampang yang maka karena itu bagus kesadaran yang kuat. Kesadaran yang kuat itu apa? Dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin bahwa dengan terus latihan maka kita sudah bisa menjadikan Allah sebagai sandaran dan mendadak dalam kehidupan. Sehingga sehingga kita tidak lagi dipermainkan oleh kesedihan, dipermainkan oleh kesenangan, dipermainkan oleh harta, dipermainkan oleh anak, dipermainkan oleh kekuasaan. Karena kita sudah punya fundament hanya Allah dalam kita. Mudah-mudahan ini bisa kita di sisi Allah, yaitu betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Demikian penutup dari saya. Terima kasih banyak Ustadz Afri, mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga. Amin.
mudah-mudahan sehat. Buat teman-teman terima Amin. kasih karena di situ kan ada buku-buku banyak dengan berbagai tema ya, berbagai tema, dan untuk teman-teman yang stay di sini sampai akhir dan juga yang aktif bertanya akan berkesempatan mendapatkan buku gratis dari rmbooks.id. Begitu dulu teman-teman pembahasan di RM Book Talk di hari ini, hari apa nih, hari Kamis.